Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini hari pertama atau tepatnya tanggal 19 September 2015. Sekarang jam 10.28. Tugasnya sekarang mau ke BPN untuk ngurus tanah dan kemudian ke catering sama ke tempat hiasan pernikahan. Sekarang kita lagi ada di kampusnya Bapak Ke, Ibu Ke. Nah, nanti baru habis ini kita ke sana sama Bapak. Kan lo BPN ke situ lah. Guru kelas buah tuh kan pada tanah semua. Bah gantung mengelah panjang lah. Pohonnya kan ada. Tapi ini fotokopi anak yang tinggal dua ada si anu kan. Harry Siapa? Harry fotokopian mau kamu tuh. Oh, anu kayak ini kan. Yang fotokopiannya aja untuk kan sudah ada seperti orang sih sama anak. Ini anak-anak ini ya. Nomornya itu nomor anu punya anak kita munyuk nomornya ya, nomor sertifikat, nomor ukur, beres ya. Alamatnya ini betakun pulang anak aslinya kan bujur menukar ada kamunya bujur menukar pasti kan nanya tetap kelihatan Bahannya tuh orang kalau orang mengarasi itu nah ini mengarasi menyenang di garasi itu rawa juga kayak apa tadi manuakannya ini ujung-ujungnya ke PPAT juga kecuali PPAT nya buntat PPAT buntat kawan mana mau ngeteknya ada sih anunya mana ajak di hadapan rumah orang. Kenapa jadi ditajak pada aku nih pun aku. Nah, kalau nya ada bukti anunya kan. Alihnya mano. Nah, ini fotokopinya bila anak lihat aslinya kan. Nah, ada nih anunya. Bilang tanpa janji. Mungkin aja. Ngalih bahaya berapa ya manuakan fotokopian nih. Siapa mau sampai ke awal mau ulas sertifikat mau ngacak notarisnya tapi kan anu itu olahnya sudah sertifikat di mana ampun soal gue kemana katanya notaris mana punya uang kan begaduh bang lah punya uang pribadi perusahaan buah kimah ini tuh berarti kan notarisnya kalau kena tuh ibaratnya kita hendak mengecek tuh notarisnya adalah itu alis orang mau ngurus semua anu benar kalau tak sanggup itu laporan tapi punya misalnya seorang Karakawa jualnya membalik Karakawa karena bapak jual ini kan apa tadi alas haknya apa ya sudah alas haknya berupa akta jual beli akta hibah itu yang bisa dijadikan alas hak bahwa penjualan itu memang sah bisa jadi balik nama namun misalnya tiba-tiba balik nama model kayak BPKB ya Karakawa ada sertifikat tidak segampang itu dibalik namakan. mana waktu menurun akan Oh iya, yang di atas gambar itu dia. Paket sini.
Selamat sore. Kita mau pulang ke Banjarmasin, tujuan Banjarmasin dari Banjarbaru. Perjalanan akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 15 menit dengan ketinggian jelajah 15.000 km per jam. Dan hari ini kita telah menyelesaikan beberapa urusan. Yang pertama itu urusan pagi, mobil ini rusak. Bukan rusak sih sebenarnya, tapi masa akinya sudah habis, jadi harus diganti. Karena tiap kali mesin panas dan akinya panas, itu kalau mati mendadak nggak bisa dinyalain lagi. Mau nggak mau harus diganti. Terus pagi tadi kita sudah menuju ke BPN, nggak bisa didokumentasin ya, karena memang hal seperti itu susah untuk didokumentasikan, terlalu privacy. Nah, itu. Terus juga kita udah dapat jawaban kalau misalnya tanah yang diambil sama orang itu jangan dikasih fotokopi sertifikatnya. Mungkin nanti besok atau lusa kita bakal ngelakuin surat pemblokiran. Terus juga udah sih, sebenarnya itu aja sementara ini yang bisa dilakukan. Karena sebenarnya yang bermasalah itu bukan dari, kalau menurutku pribadi sih bukan dari pihak BPN-nya ya, tapi ada oknum-oknum yang mau makin mengacaukan suasana. Nah, seperti itu. Terus juga kesusahan kita itu dimanfaatkan oleh orang untuk semakin dibikin susah. Contoh simpelnya itu adalah ketika tanah itu udah ada masalah, ternyata ada lagi yang mau jual. Untungnya itu cuma berupa fotokopi sertifikat, dan sertifikatnya itu dijual ke orang yang udah tahu sebenarnya yang punya adalah saya sendiri. Terus nggak mungkin dijual lagi karena itu tanah bermasalah. Jual dengan harga cuma 5 juta rupiah. Totalnya bukan 5 juta, tapi 30 juta. Minta DP 5 juta. Bermodalkan KTP, surat fotokopi, surat ijazah, bukan ijazah ding, surat sertifikat, fotokopi sertifikat. Jadi aku mau jelasin ke teman-teman semua, yang namanya sertifikat itu nggak bisa dipindah tangankan seperti BPKB mobil atau motor. Kalau mobil atau motor kan gampang, walaupun namanya itu beda, tapi ketika kepemilikannya itu dipegang oleh siapa, bukan kepemilikannya itu atas nama siapa, walaupun di situ ada tertulis nama. Itulah bedanya antara BPKB dan sertifikat tanah. Nah, orang banyaknya tahu ketika orang sudah memegang suatu sertifikat tanah yang notabene itu namanya bukan nama dia, itu sudah merasa memiliki. Padahal ketika seseorang itu memiliki tanah itu sendiri, dia harus memenuhi beberapa syarat lagi. Yang pertama, dia harus bisa membuktikan bahwa tanah itu adalah tanah miliknya. Yang kedua, ketika orang menjual tanah itu harus yang mengatasnamakan itu sendiri. Jadi misalnya nih, teman-teman mau beli tanah atas nama A, tapi yang jual B. Secara hukum itu hanya bisa dilakukan ketika si A telah menyerahkan kuasanya kepada si B. Kalau misalnya cuma berdasarkan si A dikasih ke B, ngasih sertifikat ke B terus minta jualin, itu nggak bisa. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi harus sebenarnya di Indonesia ini pendidikan hukum itu, kesadaran hukum itu masih rendah sekali.
Jadi banyak kan orang gitu nggak tahu kalau misalnya harus belinya itu kepada siapa. Dia taunya cuma beli ya ada sertifikat dikasih bisa jual, nggak bisa. Jadi harus ada surat-surat pendukung lainnya untuk bisa pemindah tanganan suatu sertifikat hak milik. Nah, seperti itu. Kemudian yang harus dipahami juga kesadaran masyarakat ya. Contoh kasus seperti itu banyak sekali kejadian. Orang itu beli tanah itu cuma kwitansi. Inilah pentingnya sebenarnya kesadaran masyarakat dan pemilik tanah untuk mengubah surat sertifikatnya itu ke dalam sertifikat hak milik yang baru. Karena perbedaannya antara yang lama dan baru, kalau yang lama itu nggak ada koordinat GPS, jadi masih ngandalin patok. Jika patok itu digeser sama orang, habis perkara, pasti ada kasus baru. Tapi kalau misalnya GPS, otomatis datanya itu kan sudah kelok, nggak mungkin diubah-ubah karena standar internasional. Ya kemungkinan untuk dipermainkan sangat kecil. Ya semoga sih tidak ada oknum-oknum lain lagi yang memanfaatkan seperti itu, kayak gitu. Nah, selanjutnya next itu kita harus bikin surat pemblokiran untuk ke 17 orang dengan 17 nama. Kemudian pembikinan surat pemblokiran udah besok masuk. Terus bikin surat keterangan pengganti dari surat ini surat fotokopi surat sertifikatnya. Jadi nggak usah kita kasih fotokopi di sertifikatnya, teman-teman. Namanya fotokopi sertifikat itu diusahakan tidak untuk diberikan kepada orang lain karena rawan sekali untuk disalahgunakan. Nah, kalau misalnya masih disalahgunakan, itu biasanya sih yang kita khawatirkan adalah calon pembeli yang bahasanya itu tidak melek hukum. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya surat itu susah untuk dibarenamakan seperti itu. Selanjutnya hari ini ada kegiatan ke catering buat persiapan perkawinan tanggal 11 Oktober. Itu kita atas masukan dari salah satu tanteku, katanya harus diubah strateginya biar nanti meja prasmanan nggak begitu banyak orangnya, porsinya, tapi di gazebo-nya apa sih di stand-standnya itu, makanan stand itu lebih dibanyakin seperti itu. Ini sih nggak dibanyakin juga, jadi karena cateringnya lumayan enak, maksudnya nggak terlalu yang harus per porsi. Kita cateringnya itu pakai sistem kiloan, jadi daging kilo berapa, mau masak apa terserah, jadi tinggal kitanya gitu loh ngatur berapa kilo, kira-kira porsinya berapa. Nah seperti itu. Kalau misalnya yang lain-lainnya sih gampang. Terus juga kalau misalnya dari segi makanan itu dirubah posisinya. Jadi katakanlah gini ya, undangan kita 1000, terus prasmanan itu dibikin lebih banyak waktu itu dibikin porsinya. Tetapi sekarang kita rubah dengan strategi makanannya itu kita banyakin di stand-standnya. Asalnya itu 200 porsi, nanti jadinya 400 porsi seperti itu, teman-teman. Terus juga ada ini ya, ada strategi lagi. Kalau misalnya nanti makanan yang di prasmanan itu nggak habis, nanti kita tarik ke mana, ke meja stand. Jadi
kalau misalnya makanan stand jadi makanan stand habis, yang di makanan di prasmanan kita tarik. Karena kebiasaannya orang Banjarmasin itu prasmanan itu cuma sebagai pemanis gitu loh. Bukan pemanis juga sih sebenarnya, cuma sebagai kewajiban yang sebenarnya tidak ada gitu loh, yang makan itu banyak tuh, seperti itu. Hari ini tadi ke Martapura buat ngambil oleh-oleh batu untuk dibawa ke Jepang tanggal 22 nanti. Ternyata si tukang batunya itu tutup. Jadi telepon sih tadi sama mama, tapi katanya nanti ketemuan lagi, seperti itu. Terus juga ada tadi beli gorengan sama beli jengkol itu kalau bahasa Banjarnya jaring, bukan jaring laba-laba tapi ya emang jaring bahasanya. Nah, terus kangen sih sebenarnya, terakhir makan jengkol itu kayaknya pas masih S1 ya. Selama S2 nggak ada makan jengkol. Nggak tahu ding, kayaknya sih nggak ada sih. Pete iya, tapi kalau jengkol kayaknya nggak ada. Oke, see you, bye bye. Nanti kita ketemu lagi di Banjarmasin.